Salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas kebaikannya di dalam kehidupan kita. Satu minggu lagi di dalam setiap aktivitas-aktivitas yang sudah kita kerjakan, Allah telah memberkati kita. Dan kita boleh tiba pada saat ini. Kita boleh kembali di dalam ringkasan pelajaran sekolah Sabat. Kita sudah memasuki pelajaran sekolah Sabat yang ketiga dengan tema kontrak memberi persepuluhan. Ayat tema kita sepanjang minggu ini terdapat di dalam Maleakhi 3 ayatnya yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Dalam Maleakhi 3 ayat 10 yang merupakan ayat tema kita sepanjang minggu ini, Tuhan mengusulkan sebuah kontrak dengan umatnya. Lebih khusus lagi pada waktu itu, dia berbicara dengan bangsa Israel. Dia mengatakan, bawakan persepuluhan untukku dan aku akan memberkatimu. Pertanyaannya adalah, apakah ini hanya merupakan kontrak yang ditawarkan Allah kepada orang Israel saja? Apakah orang Kristen atau kita yang hidup di akhir zaman ini dikecualikan dari manfaat kontrak itu? Bangsa Israel ditawarkan kontrak dari Allah atau kontrak persepuluhan dan kita tidak? Oleh karena itu, kita harus mempelajari secara menyeluruh bagaimana memenuhi bagian dari kontrak kita. Apakah kita juga termasuk di dalamnya? Kita akan temukan jawabannya di dalam ringkasan ini untuk beberapa menit ke depan. Di dalam pelajaran kita akan melihat apakah persepuluhan itu, bagaimana seharusnya diberikan, bagaimana harus digunakan, apa yang harus diberikan sebagai persepuluhan, dan persepuluhan yang setia, apa maksudnya? Mari kita lihat pelajaran kita berikut ini. Apakah persepuluhan itu? Nehemia 10 ayat 37 mengatakan, dan kepada orang-orang Lewi akan kami bawa persembahan persepuluhan dari tanah kami. Persepuluhan adalah 1/10 atau 10% dari sesuatu atau dari segala penghasilan yang dimiliki. Misalnya, persepuluhan kita dari 300.000 adalah 30.000, dan sesederhana itu perhitungannya. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus memberikan persepuluhan? Apa yang melatar belakangi sehingga kita harus memberikan persepuluhan? Kita tahu bersama bahwa ini adalah merupakan perintah Tuhan. Dan persepuluhan disebutkan pertama kali ketika Abraham dan sekutunya mengalahkan raja-raja yang telah menawan orang Sodom sebagai tawanan. Dan kita boleh lihat itu di dalam Kejadian pasal 14. Di sana diceritakan tentang pertemuan antara Abraham dengan Melkisedek. Dan Abraham memberikan 1/10 dari apa yang dia miliki. Lalu selanjutnya, Yakub menyebutkannya untuk kedua kalinya dalam Alkitab. Paulus menjelaskan bahwa Lewi atau suku yang pada akhirnya akan menerima persepuluhan juga membayar persepuluhan. Ketika Yakub meninggalkan rumah, lari dari saudaranya yang marah, Esau, suatu malam dia bermimpi tentang sebuah tangga yang naik dari bumi ke langit. Malaikat-malaikat naik turun di atasnya, dan Allah berdiri di atas dan berjanji menyertai Yakub dan satu hari nanti akan membawanya pulang ke rumah. Orang muda ini memiliki pengalaman pertobatan dan dia menyatakan, dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ini merupakan perintah Tuhan, diberikan, dikembalikan kepadanya, dan persepuluhan merupakan suatu tanda atau kontrak hubungan perjanjian kita dengan Tuhan. Begitu pula dengan orang Lewi. Orang Lewi juga yang menerima persepuluhan itu karena mereka yang bertugas di dalam pelayanan-pelayanan, upacara-upacara dalam Ka'bah. Mereka juga membayar persepuluhan karena itu merupakan perintah Tuhan. Memberi Tuhan 1/10 dari semua yang kita terima adalah hukum yang ditetapkan jauh sebelum hukum di Sinai. Oleh karena itu, ini berlaku untuk orang percaya sepanjang zaman dan bukan hanya untuk orang Ibrani saja. Itulah sebabnya mengapa kita harus memberikan persepuluhan. Bagaimanakah harus diberikan? Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Maleakhi 3 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berbicara tentang perpuluhan khusus multitahun yang harus diberikan kepada orang-orang miskin. Namun persepuluhan tetap harus selalu diberikan ke perbendaharaan bait suci. Jadi ada hal-hal yang harus kita kumpulkan untuk kita berikan sebagai persembahan kepada orang-orang miskin. Tetapi firman Tuhan menekankan pentingnya mengembalikan persepuluhan, bahwa persepuluhan itu harus dikembalikan dan itu selalu diberikan ke perbendaharaan bait suci.
Perbendaharaan atau gudang adalah ruang khusus yang terhubung dengan bait suci tempat persepuluhan disimpan, atau ini merupakan tempat penyimpanan. Ketika orang-orang tinggal terlalu jauh untuk membawa persepuluhan mereka seperti domba, biji-bijian atau buah-buahan mereka, maka mereka memberikan harga yang setara 1/10 dari harga baik domba, biji-bijian, buah-buahan atau apapun itu. Jadi mereka juga harus memberikan persepuluhan. Saat ini persepuluhan diberikan di gereja-gereja lokal, kemudian itu dikirimkan ke perbendaharaan conference, uni, atau misi. Itulah sebabnya kita harus mengembalikan persepuluhan yang merupakan milik Tuhan dibawa ke dalam rumah perbendaharaan. Janganlah kita hanya simpan di dalam rumah kita saja, atau kita tidak berikan itu kepada Tuhan. Bagaimanakah harus digunakan atau apa tujuan pemberian dari persepuluhan ini? Bilangan 18 ayat 24, sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus, kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Persepuluhan dimaksudkan untuk mendukung pelayanan dari orang Lewi. Mereka juga memberikan persepuluhan dari persepuluhan itu kepada para imam. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, di sana disampaikan seperti itu. Orang-orang Lewi dan para imam bertanggung jawab atas kebaktian-kebaktian secara penuh waktu. Dan inilah mengapa persepuluhan itu diberikan kepada mereka. Dan inilah alasannya mengapa persepuluhan saat ini digunakan untuk mendukung para pendeta dan pekerja awam yang dipekerjakan oleh gereja. Karena praktek ini sudah dilakukan jauh sebelumnya ketika orang-orang Lewi yang melayani Ka'bah, mereka menggunakan persepuluhan untuk mendukung pekerjaan pelayanan mereka. Selain itu, kesetiaan dalam mengembalikan persepuluhan adalah untuk mengakses janji berkat nyata dari Allah. Allah telah menjanjikan berkat-berkat yang besar sehingga kita tidak akan memiliki cukup tempat untuk menerimanya, asalkan kita dengan setia mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, yakni 1/10 yang Ia minta untuk kita kembalikan. Selain itu, kepercayaan kita kepada Tuhan diperkuat ketika kita memberikan 10% dari penghasilan kita, karena kita percaya bahwa 90% sisanya akan diberkati olehnya. Allah akan terus mencurahkan berkat-berkat di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bagaimanakah persepuluhan itu harus digunakan? Kejadian 28 ayat 22, dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Harta benda dari persepuluhan Abraham berlaku juga untuk hewan, makanan, dan barang berharga seperti emas, perak, dan pakaian. Ini adalah barang-barang yang tidak dia miliki sebelumnya, dan setelah dia diberkati Tuhan, dia memilikinya, maka dia memberikan persepuluhan juga dari hasil tersebut. Dan ini menandakan peningkatan. Jadi, apabila kita juga sama seperti dengan Abraham, memiliki peningkatan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita, jangan lupa untuk kita kembalikan persepuluhan tersebut. Oleh karena itu, persepuluhan harus diperhitungkan kepada semua keuntungan finansial dan aset yang kita miliki. Kita harus menyisihkan persepuluhan kita segera setelah kita menerima penghasilan kita. Itu merupakan milik Tuhan, dan dia harus menjadi yang pertama dalam hidup kita. Kita tidak boleh menggunakan penghasilan kita sampai kita telah memenuhi komitmen kita dengan Tuhan. Ide tentang pendapatan kotor atau bersih di dalam penghasilan kita adalah terserah kepada kita masing-masing untuk memutuskan. Gereja tidak memerintahkan apa yang harus kita lakukan, dan memang demikian. Tetapi jangan lupa, janganlah menahan apa yang merupakan milik Tuhan. Kita harus mengembalikannya. Pada akhirnya kita masing-masing perlu membuat pilihan kita sendiri, dan apa saja yang kita lakukan, kita tidak boleh menghakimi mereka yang bertindak berbeda. Masing-masing kita secara individu harus menjawab kepada Allah. Hanya Allah saja untuk apa yang kita pilih. Setiap orang adalah penilai bagi dirinya sendiri, dan biarkan dia memberi sebagaimana yang direncanakan dalam hatinya. Ini dikutip di dalam Testimonies for the Church jilid 4 halaman 469. Tetapi kita harus mengembalikan persepuluhan itu kepada Tuhan. Sama seperti dengan janda di Sarfat, pertama-tama ia merawat Nabi Allah ini, dan dia selalu memiliki cukup makanan di dalam rumahnya. Mari kita memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai yang pertama di dalam kehidupan kita, memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya, dengan mengembalikan apa yang menjadi miliknya, Tuhan memberkati kita. Persepuluhan yang setia, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian, ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. 1 Korintus 4 ayat 2. Mari kita tinjau bersama apa maksudnya kontrak persepuluhan yang dimaksudkan oleh Allah ini, yang Ia berikan untuk mengikat perjanjian antara kita dengan Tuhan. Yang pertama,
Jumlahnya tepatnya 10% dari seluruh penghasilan kita. Itulah sebabnya dia meminta 1/10 dari setiap penghasilan kita, sehingga berkat Tuhan diberikan kepada kita. Yang kedua, sisihkan jumlah tersebut sebelum menggunakan penghasilan kita untuk keperluan-keperluan yang lain. Allah yang harus dijadikan prioritas kita. Jangan kita menggunakan untuk hal-hal yang lain sebelum kita menyisihkan akan persepuluhan kita. Karena itu yang diminta Tuhan, dan ini merupakan perintah dari Allah itu. Yang ketiga, bawalah itu ke perbendaharaan gereja, yang menunjukkan bahwa itu adalah persepuluhan dan bukan persembahan. Janganlah kita menahan-nahan persepuluhan, lalu kita tidak bawa itu ke perbendaharaan gereja Tuhan. Lalu kita tidak bawa itu ke dalam rumah perbendaharaan. Tetapi firman Tuhan dengan jelas, Maleakhi 3 ayat 10 mengatakan, bawa itu kemana? Ke rumah perbendaharaan. Dan kita sudah pelajari bersama apa rumah perbendaharaan tersebut. Dan yang keempat adalah menggunakannya untuk tujuan yang benar, mendukung para pekerja yang dipekerjakan oleh gereja. Tidak ada himbauan yang dibuat untuk ucapan syukur atau kedermawanan di dalam mengembalikan persepuluhan. Persepuluhan tersebut semata-mata merupakan perintah Tuhan untuk kita kembalikan. Ini adalah soal kejujuran yang sederhana. Persepuluhan adalah milik Tuhan, dan Ia memohon supaya kita mengembalikan kepadanya apa yang menjadi miliknya. Kita menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan dengan memenuhi 3 persyaratan pertama. Yang keempat tergantung pada kesetiaan pengurus gereja. Menjadi penatalayan Tuhan adalah hak istimewa dan tanggung jawab yang mendatangkan berkat. Ketika kita dengan setia mengembalikan persepuluhan, Allah berjanji Dia akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Mari kita mengembalikan persepuluhan oleh karena ini adalah perintah Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan dan untuk menyokong pelayanan Tuhan di dunia ini. Rencana Allah dalam sistem persepuluhan itu indah dalam kesederhanaan dan persamaannya. Semua orang mungkin merasa bahwa mereka dapat mengambil bagian dalam memajukan pekerjaan keselamatan yang berharga. Setiap pria, wanita, dan remaja dapat menjadi bendaharawan bagi Tuhan dan dapat menjadi agen untuk memenuhi perbendaharaan. Biarlah masing-masing secara teratur memeriksa penghasilannya yang semuanya merupakan berkat dari Allah, dan memisahkan persepuluhan sebagai dana tersendiri untuk menjadi milik Tuhan secara kudus. Dana ini tidak boleh digunakan untuk penggunaan lain, itu dikhususkan semata-mata untuk mendukung pelayanan Injil. Mari kita dengan jujur dan setia mengembalikan persepuluhan yang merupakan milik Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu sepanjang minggu ini. Bantu kami Tuhan untuk dengan tekun, dengan jujur dan setia mengembalikan apa yang merupakan milik Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.